Hidup ini sebuah perjalanan untuk mencari jati diri. Jangan pernah berhenti sampai raga ini terhenti. Walau luka dan peluh sangat terasa, namun itu semua adalah asa dan serasa. Kau dan aku satu rasa. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu kan. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Aku gak tahu sih lagu ini. Ya tapi lagu ini ya, apa ceritanya tuh galau banget. Iya, tapi enak banget liriknya kalau didengar. Coba nih, waktu demi ini kalau nggak salah lagunya Mario Geklo ya. Oh, ngawur. Yang nyiptain. Oh iya, yang nyiptain. Yang nyiptain tuh Mario Geklo, sama dengan lagunya si banyak sih. Lagu Ya. Keisha, lagunya Gea. Ini yang bawain kalau nggak salah yang nyanyi itu Anggi Marito. Anggi Marito. Anggi Marito. Tak segampang itu ku. Gimana sih lagunya? Gampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Keren nih mas lagunya. Lagu nasibmu ini. Aku ini lagi galau-galau ini. Ya tapi memang banyak coy. Banyak. Ini teman-teman kemarin ono sing curhat. Tapi ini sebenarnya permasalahan banyak orang sih yo. Kalau ngomongin masalah orang yang susah move on sama mantan. Iya, patah hati. Wow. Iya. Ya terus Apalagi tuh. biasanya apa wis pacaran suwi 4 tahun Terus tinggal nikah. Weh, sakit. Tak segampang itu aku cari penggantimu. Tak segampang itu nikahi kamu. Iya. Nah, kalau nasibnya iki. Oh, iya aku. Kamu gampang nggak kamu dapat kamu? Ya, kalau saya pasrah saja, apa kata Tuhan. Waduh, ini pasrah ini. Pasrah sama Tuhan itu yang kebanyakan anak-anak kayak aku ini lupa ini. Lah, itu. Ya coba gimana? Gini, ini kan ada teman juga curhat ceritanya tuh. Sebenarnya belum jadian sih, belum jadian. Tapi dia galaunya itu udah berlebihan. Ini kayak lagu ini. Tak segampang itu kalau ini kan kayaknya kalau lihat liriknya dari Anggi Marito ini, mencari penggantimu tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta. Tapi ini kan kayaknya udah jadian. Ini malah ada bro yang belum jadian ya. Sudah ngerasa kayak nyaman gitu loh. Tapi ternyata yang disukai itu gak membalas. Jadi galau gitu. Sakit. Gimana pengalamannya kamu? Kebanyakan anak-anak seperti kita sekarang ini Iya. masih nom-noman ya. Iya. Kebanyakan sekali kita merasa jatuh cinta, maka semua tenaga kita dikerahkan. Apapun dihabis-habiskan. Sampai akhirnya bisa galau. Lah, makanya Oh iya, terlalu jadi berharap pun itu nggak bagus ya hasilnya kalau kata saya. Kalau menurut saya sendiri lah. iya ini dari sudut pandangnya Mas Wafa Lah, kan. betul. Sebagai anak muda juga loh. Tapi kok gak galau sama ini Mas? Itu Nah. apa rahasianya itu? Kalau saya itu lebih ke arah tawakal sih. Pasrah. Nggak terlalu menggebu-gebu dalam semua hal. Lah. Cukup apa yang kita mampu, yaitu saya lakukan. Nah, tapi karena anak muda itu nggak semuanya bisa pasrah seperti sampean gitu. Sekarang nih ya, namanya cinta, seneng duwe perasaan gitu ya. Delok toko fisike,
Itu kan. Ini kalau kita kaitkan dengan liriknya si Anggi Marito, itu kan orang ini kan terpukau. Iya. Terpukau itu kan bawaannya biasanya entah itu memang datangnya dari hati, dari mata atau syahwat kan nggak tahu. Betul. Iya toh? Iya. Nah, ketika kita terpukau dan sudah mulai jatuh cintro, ya jatuh cintro. Wah ini sudah pas ini nggak bisa ini udah ini satu. Sudah mulai bucin. Iya bucin. Jiwa-jiwa bucin sudah muncul. Nah masalahnya zaman sekarang itu bucin tuh kadang-kadang bucin yang belum jadian juga ada loh. Betul. Oh iya. Ya maksudnya bucin tuh ya masih PDKT kadang. Tapi udah bucin mati-matian. Sangat udah bucin gitu. berapi-api lah hatinya. Betul. Emang ya gimana cara mengatasinya kalau menurut sampean? Ayo pengalamannya. kok pengalaman saya sih ya, tetap seindahnya ciptaan Tuhan. Tetap bagaimanapun kita mengusahakannya harus sadar dengan yang apa prinsip kita. Di seorang pemuda itu mau nggak mau harus punya pegangan yang apa ya? Dalam segala hal keadaan apapun tetap harus berpegangan itu. Misal pun di luar ekspektasi, Iya. di luar harapan ya Betul. kan. Aku sudah setiap hari Sangat nggak berharap bawain meskipun- gorengan, ya Lah. toh, bawain minuman, nggak berbalas. Nggak Ya, sebanding nggak sebanding. dengan mujahadah kita, usaha kita Usaha. dengan ke dia. Tapi kita harus tetap teguh pendirian. Prinsip kita apa ya prinsip kita itu? Itu tawakal. Kita sudah tahu takdir kita sudah dipastikan. Betul nggak? Oh, iya, iya. Nah, ketika kita merasa seperti itu, kata-kata putus asa itu, wah, sangat sering terjadi di masa-masa kayak kita ini. Kita sudah usaha, sudah kayak gini lah gitu, setiap hari nganterin, ngasih ini, Ya. tapi nggak ada buah sama sekali. Gak ada hasilnya, nggak bisa dipanen ya. Betul sekali. Nanem 1000 tahun, panennya nanti kita kayak mati sudah lah. Oh iya ya, wah itu Kadang-kadang rahasia. Wah ini dalam sekali omongan Putus ini asa, ya. kayak Iya iya. gitu itu. Iya iya. Putus iya. asa. Padahal sebagai seorang ya pemuda sekarang kita punya pedoman dari agama kita. Apa itu? La tai'asu min rohillah. Kita nggak boleh berputus asa karena putus asa itu termasuk kebiasaan orang kafir. Oh gitu ya. Betul. Itu sangat nggak dirasa oleh kita. Kita berusaha apapun, sangat semangat. Tapi ketika itu nggak ada hasil, langsung down. Menyerah, down. Mental down, putus asa. Lah kita lupa dengan janji itu. La tai'as min rohillah. Allah bukan cuman membicarakan ojo putus asa, bukan gitu. Tapi itu menandakan bahwa rahmatnya Allah itu pasti akan datang untukmu. Dengan apa? Dengan kita yakin. Wah. Yakin aja lah. Nah, kalau ini aja dunia loh. Wih. Pinjam korek Anak dulu. muda kan terlalu serius Oh iya iya menghadapi iya. kehidupan ini. Tapi kalau namanya cinta itu kan memang sulit banget untuk ini ya. Ada proses. Iya. Nah, sih, mungkin iya. ada gak pengalaman gitu kalau misal gimana caranya mengatasi situasi ketika kita itu harapan atau cinta kita itu nggak berbalas gitu. Nggak berbalas, oke. Iya itu kan kayak tadi akhirnya kita galau. Iya, Untuk memang mengatasi gitu memang. galau selain pasrah ada nggak cara-caranya kira-kira lah gitu. Banyak banget sih. Kalau kita memang benar-benar sadar dalam kehidupan, itu sangat banyak. Tanpa kita bertanya ke sana, cukup kita sadar saja. Inti dari kehidupan, ilmu-ilmu sangat banyak. Meskipun dalam kegagalan. Kayak kita sedang kayak PDKT lah, nggak jadi, nggak sambung. Aslinya bisa dengan kita melihat kehidupan kita sendiri itu bisa memecahkan permasalahan kayak gini. Jadi ya, Ini tak potong sebentar, ini saya tak bikin kopi. Mau kopi apa ini? kopi Terserah, yang penting Terserah ya. kopinya hitam, halal. kopi hitam. Kopi hitam ya. Jadi caranya kira-kira tuh Oh iya, gini. Jadi setelah kita PDKT ke seorang atau kita mengusahakan sesuatu, entah itu tanggungan kita merasa gagal ketika itu. Gagal yang lebih cocok untuk kata-kata ini sih menurut saya masalah percintaan yang sedang boomingnya sekarang. oh memang Bucin-bucinan dunia. oh, iya. Lah. Sekarang lebih didramatisir ya. Iya sih. Maksudnya kalau ngomongin perasaan itu memang yang paling berat
ujiannya itu perasaan, ya kan? perasaan. Iya kan ya? Betul, iya. Hati betul. ya, hati ya. Apalagi sama-sama kelelawan lawan jenis. Oh, Wah, itu benar. sangat, Oh bener. bahkan banyak kan yang sampai bunuh diri, sampai wah banyak frustasi narkoba barangkali itu. Ya, gara-gara galau Gara-gara ya. cuman galau, Galau. kata-kata bucin itu loh. Iya galau. Ya. Harapannya tidak sampai lah. Kalau dari pengalaman saya belajar sih ya, saya flashback ke belakang, pernah memang kayak saya meskipun apa ya, gak terlalu pede sama wanita, nggak pernah PDKT apa, tapi saya mandang ketika seorang muslim atau seorang pemuda kayak kita ini pengen dekat dengan wanita, jangan terlalu berharap, jangan memikirkan hasil nanti kita seperti ini, karena itu semakin tinggi harapan kita, semakin nanti kita jatuh ke bawah. Loro hati. Loro hati. Loro hati. Lah. Mulur. Iya iya. Tapi aku punya satu konsep yang Monggo. alhamdulillah. Monggo Mas. Kopi. Ya, makasih. Saya punya satu konsep yang ini buat ya pegangan hidup saya lah untuk mencapai apapun itu, entah itu masalah percintaan, entah wanita, masalah harapan keluarga atau sebagainya. Jadi saya menyimpulkan bahasanya dalam masalah kayak gini, cinta itu hanya ada cinta segitiga. Wah, apa itu cinta segitiga itu? Iya. Oh, jangan Illuminati gitu. Hah? Gitu. Segitiga Illuminati gini loh. Wah. Di dalam Hero ini biasa pakai segitiga. Oh, pakai segitiganya enggak di dalam? Ada arti-artinya itu. iya, Oh, iya. nggak semua itu Oh, iya. meskipun kelihatannya jelek mungkin itu Persepsi orang. lah, Oh, persepsi macam-macam. filosofinya belum kita tahu kan. Oh iya 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 iya. Ya apa ya apa ya apa. Cinta Ya. itu hanya ada cinta segitiga dalam kehidupan ini, yaitu Sebentar, Bro. Cinta segitiga ini satu orang dikeroyok orang dua loh. Kalau nggak muter, saya suka itu, yang ini suka ini. Lah. ya, ya. jadi Wah, cinta segitiga ini yang gimana ini? Jelasin. dalam konsep kayak gini itu akan kita menyeimbangkan semua. Dalam kita religi itu kita juga seimbang, dalam masalah dunia yang kita kejar pun juga seimbang. Jadi konsep cinta segitiga itu kita di bawah, berdua di bawah dengan apa harapan kita. Contoh kayak gebetan kita lah, kerasnya kita. Ya. Ya, di atas ini adalah Tuhan kita. Oh gitu. Nah, ketika kita semakin naik, mengkerucut akan selama-lama menjadi satu, akhirnya kita bersama. Oh gitu ya. Lah kadang anak-anak itu kurang, kita teman-teman kita itu kurangnya dari hal itu. Lah juga ada yang tanya saya, loh gimana cara kita bisa sampai ke sana? Jangan jauh-jauh, cukup kita taatin, kita lakuin apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Sholat, ngajilah, atau kita berbaik pada sama teman, berbagi orang tua, itu sudah sangat cukup. Cukup ya. Betul, karena dalam bahasa itu ada istilahnya taroki, naik. Kita naik itu kita nggak punya kendaraan, tapi kita sudah siapkan kendaraan, kadang itu dilupakan. Apa kendaraan kita? Yaitu hati kita. Kendaraan itu tujuannya agar harapan sama keinginan kita tercapai. Betul. Itu ya. Tujuan kita untuk naik ke atas agar kita bisa bersama. Nah, itu adalah kendaraan kita. Oke. Kendaraan ini yang kadang dilupakan. Lupakan. Betul. Oh, berarti saya kalau boleh menyimpulkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya, hubungan kita akan pasti bertemu. Wah, Betul, gitu ya. betul. Kalau tidak diizinkan hanya dengan gorengan ya, dengan setiap hari mengantar sing ono bobrok duweke yo. Iya. Atau ya kalau kita mau itu kan effort kan ya? Iya, betul. Oh iya, iya. Kalau kita mau niru Abu Nawas ya, siapa kita? Abu Nawas kan kalau berdoa, meskipun dia bukan untukku, bagaimanapun orang itu wanita ini bukan untukku tapi untuk orang lain, aku juga orang lain ya Allah. Nah, itu saja Abu Nawas. Iya iya. Tapi siapa Karena Abu Nawas kita, juga gitu ngakali kan. yo. Nah, betul. Iya 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 iya. Tapi memang Itu betul klise sih. bahasa ya, Betul. bahasa yo. Iya iya Di iya. cinta segitiga itu Masya Allah sih menurut saya. Itu Bet- salah satu pegangan untuk menghindari kata-kata galau. Oh gitu Nah, ya. frustasi insya Allah hilang lah. Jadi percaya bahwa Percaya. ketika kita apa ya, senang sama seseorang nih ya, terus menyukai
seorang wanita, kalau kita laki-laki ya, menikahi seorang wanita, berarti tidak hanya sebuah ikhtiar atau kita cukup jumawa dengan ketampanan gitu kan? Betul, ya. betul Tapi sekali. ada izin dari sang pemilik alam semesta ini. Dan ya kan? dikira sekarang itu mujahadah atau usaha kita untuk mendapatkan itu hanya dengan bertemu, ngomong langsung lah atau gimana lah. Tapi dibalik itu ada salah satu usaha yang betul-betul aman lah menurut kita. Kita juga nanti nggak akan galau, ya, nggak frustasi, nggak putus asa. Yaitu dengan itu, ya. Kita dengan melakukan hal baik demi dia. Aku melakukan ini, semoga Allah mengizinkan aku untuk bertemu dia. Ketika kita nggak mendapatkan itu, ya mungkin orang lain pasti kesampaian. Bisa jadi lebih baik mungkin. Seakan-akan konsep cinta segitiga ini pasti akan terjadi sudah. Siapapun orang itu, kita cukup usaha dengan berbaik hati, denganlah menjaga sholat kita, masalah kontribusi dengan masyarakat, kerukunan dengan keluarga, adik-adik kita, itu harus kita jaga. Demi apa? Harapan kita ini. Kadang anak-anak nggak, ngapain aku amal kalau dia nggak tahu, kan percuma. Dia kan nggak akan nilai saya. Justru itu yang katanya bisa bikin kita jadi lebih galau kan. Nah, betul. Kita kosongan. Nah, betul sekali. Yang lebih aman yaitu konsep itu, wah, itu pegangan saya itu. Oh gitu ya. Iya. Tapi memang saya pernah punya pengalaman juga sih. Karena gini, kalau dari pengalaman saya, kekuatan pasrah itu memang luar biasa, bro. Iya, Masya Allah. Pasrah karena yang pertama saya yakin berdoa. Karena gini, saya itu sangat dalam keadaan sadar bahwa sebenarnya itu yang mengendalikan kita, tapi kan nggak semua orang ya bisa gitu ya. Dan maksudnya nggak bisa semua orang itu begini. Ketika saya mengungkapkan cinta nih, iya, gitu. Ini kalau balik flashback dulu. Jadi waktu itu saya nembak pasangan saya itu, kamu mau nggak sama aku gitu, ya kan? Iya, gitu. iya. Kasih waktu. Ya saya perempuan kan gitu. Biasanya. Nah, tapi waktu itu entah kenapa hati saya itu kayak bener-bener pasrah. Ya kalau memang sekarang memang nggak mau, nggak usah dipaksakan. Betul. Tapi kalau misal ada sinyal-sinyal, bisa dicoba. Saya bilang gitu. Iya, maksudnya kan biasanya kalau perempuan kan ada gitunya, bro. Iya, betul. Dia kan masih mempertimbangkan, ngelihat siapa pasanganku ini sebenarnya. Karena waktu itu sih cukup fenomenal. Karena awalnya sudah siap untuk galau saya. Bukan hobi galau loh ya. Maksudnya galau. Nanti ini saya datang, nanti kalau ditolak ora popo gitu. Aku baru beli diri aja. Oh, ya, jangan dong. Saya dulu kayak gitu. Jadi saya coba. Saya kan ya dulu juga nggak tahu ya istilah pasrah itu, yang istilah segitiga tadi nggak tahu. Cuman saya connect, memang saya pasrah pokoknya. Ya Allah, kalau misal memang ini jodohku ya kasih, kalau enggak ya sudah. Tapi secara nggak terucap, ya wis, nanti kalau misal aku ditolak ya wis baba, nggak golek maneh gitu. Ceritanya gitu. Betul sih. Nah sekarang itu masalahnya lagu-lagu kayak gini tuh, saya pikir banyak laki-laki yang gampang move on. Ternyata ada juga loh yang, wah saya gak bisa dapat kamu, ku kejar sampai kutub utara gitu. Ada sampai mereka menelpon. Biasanya kalau ada terjadi kriminal kita telepon polisi, ya kan? Betul, iya. Ini gagal untuk menyatakan cinta atau dapat sambutan cinta, nelpon dukun. Nah itu. Oh, tak kira damkar. Damkar. Bisa damkar. Bisa ke rumahnya perempuan. Iya. Disimprot, disiram ben sadar ya. Iku lho arek ganteng masa kamu tolak gitu ya. Ngono maksudnya. Iya. Enggak, maksudnya itu juga ada loh. Iya. Saya pernah melihat teman saya sampai ngelempar garam di depan rumahnya. Oh. Iya. Gitu. Saking ini apa ya kok garam ya? Gak sisan kon kayak apa? Kayak bumbu kacang jadi pecel. Lah iya toh. Gitu. Ya, tapi itu ada. Tinggal dulu sebentar ya, permisi, aku mau ambil air dulu. Oh iya, bagus. Siap. Itu di sana ya. Oh ini airnya ambil. Oh, 8 kilo? Masih sekitar 4 jam perjalanan. Oh, 4 jam ya. Enggak sekarang ke Kalimantan sana kamu. Ya. Ya wis sana. Ya wis, buruan sana. Jangan balik ya. Ya, terima kasih. Ya kayak gitu, bro. Jadi ada temen yang putus asa, bahasanya galau. Wah, aku kalau gak dapat
wedokan iki uduk lanang aku. Minta butuhan mbah aku ngono. Mbah. Dikasih garam. Enggak tahu itu apa ya. Lapon. Aku sudah meneng. Lempar garam depan rumahnya itu. Gimana coba? Ayo gimana kalau masalah gitu. Kayak gitu lagi ya. Mungkin dia sudah buntu pikirannya. Iya. Buntu Bahaya pikirannya, kepingin sekiranya benar-benar mendapatkan itu, mendapatkan dia apapun caranya, itu kan ya. Tapi hasilnya dalam ya terlalu jauh pemikiran kayak gitu itu, sangat jauh. Bukan Dia terlalu nggak pendek nyadari. Ya enggak sih. Karena berani menghancurkan keimanannya. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Oh, terlalu Dia nggak jauh ya? nyadar kalau kehidupan sendiri itu bisa untuk usaha mendapatkan Oh dia. gitu ya. Wah ya gimana Iya ini? bisa. Dengan apa? Dengan kita memfatihai lah, dengan kita mendoakan dia selalu. Banyak kadang orang-orang yang memang betul-betul cinta sejati itu nggak perlu, nggak mau ketemu dia, nggak pingin ngomong kenal pun nggak mau. Tapi apa? Dia selalu melangitkan doa-doanya setiap dalam sujud. Waduh, ini yang harus dicoba nih. Umpama apa ya, usaha seperti itu diketahui sama si dia, wah, jangankan sebelum usaha, cuman punya niat pun sudah diterima. Itu ya. Loh, iya, Berarti kesimpulannya kekuatan kekuatan doa, batin. Nah, batin. doa itu. Doa pasti ya. Usaha sudah, gak diikuti doa, Lah percuma. percuma. Jadi istilahnya itu bahasa gaulnya itu jalur langit lah. Jalur langit. Jadi Lebih yang aman menguasai sih. ya, Iya, yang maha memberikan cinta ini ya. betul, betul. Ya semoga lah ya. Jadi semoga lagu ini gak popo lah yo nyanyi lagu iki. Kalau tapi hanya sebuah lagu aja. Siap. Ya. Jangan diterapkan dalam Kehidupan. Wah, gawat. gawat.